brand pisang sarjana. Oh, Ini iya, saya brand. ada 3 jenis produk. Ini 4 karena ada 2 ya. Oh iya. Ini produk yang baru mungkin belum Pisang dipasarkan, belum juga di pre-orderkan ya teman-teman. Mulai dari awal masuk pondok, kuliah hingga saat ini yang bisa dibilang ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Kaget dengan Kaget. kebiasaan di rumah tiba-tiba di pondok. Biasa pagi-pagi habis sholat subuh scroll, ini habis sholat subuh ngaji. Ketika habis maghrib biasanya tidur, habis isya biasanya tidur, habis isya ini masih ngaji. Ketika masuk di dunia perkuliahan, wah ternyata tingit gitu ya. Ya itu ya menurut saya itu kurang menarik. Banyak sekali tantangannya, entah itu dari kampusnya, dari pondoknya. Nah ini menjadi sebuah pelajaran. Nah bersama Operator juga dikasih nanti mas. biarin operator di belakangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Al-Amin, kembali lagi dalam acara Pojok Al-Amin. Nah dalam kesempatan kali ini, dalam podcast kali ini bersama saya Aji Setiawan, tentunya akan membahas suara dari santri Al-Amin. Nah tentunya santri ini, beliau ini merupakan sebuah santri yang inspiratif, yang bisa kita teladani ya dari kisah-kisahnya. Mulai dari awal masuk pondok, kuliah hingga saat ini yang bisa dibilang ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, bersama Kang Fuad. Ya, Kang Fuad. Ya. Selamat datang Mas Fuad. Ya, terima dalam kasih acara ini. Mas Haji telah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk ikut berbagi dengan teman-teman. Iya dong. Nah, langsung saja nih Mas. Mungkin kita bisa dimulai dari ini ya. Asal muasal nih Mas. Gimana nih asalnya Mas Fuad ini dari mana sih Mas? Asal saya dari orang tua saya, Mas. Waduh, ya masa ya dari Batu Unta dong. Iya, iya betul. Ya, jadi asal saya, mungkin latar belakang saya, cerita saya. Saya itu berasal dari Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Tentunya masih warga lokal aja ya, warga lokal Purwokerto. Saya mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, biasa dikenal Winsaizu Purwokerto, di jurusan Pendidikan Agama Islam, Mas Aji. Kalau boleh tahu tahun masuk di UIN ini tahun berapa Mas? Tahun masuk di UIN itu tahun 2022, sama seperti tahun masuk di pondok juga. Oh berarti dengan masuknya kuliah ini juga disertai dengan masuknya pondok seperti itu Mas? Iya, jadi masuk pondok ketika liburan kenaikan ya, liburan kenaikan, Iya. kemudian sambil menunggu kuliah masuk seperti itu. Nah dari itu kan tadi asalnya terus masuk di kuliah dan juga mondok. Nah tentunya ini tidak bisa dijalankan oleh semuanya nih Mas. Maksudnya dari semua mahasiswa kan kadang ada yang pengennya kayak kos aja lah, ngapain mondok kan seperti itu Mas. Iya. Nah dari tadi yang apa yang sudah disebutkan oleh Mas Fuad terkait dengan nyantri juga, ini tentunya banyak tantangan sekali nih Mas. Dari mulai kehidupan di kampusnya juga, apalagi ditambah dengan kehidupan yang ada di pondok. Lalu bagaimana sih atau tantangan apa saja sih yang menurut Mas Fuad, mungkin dari yang kecil hingga yang berat, ini gimana? Oke, tantangan selama nyantri dan juga kuliah seperti itu ya. Ya mungkin fun fact aja teman-teman ya. Jadi saya itu sebenarnya sama orang tua itu tidak dianjurkan untuk melanjutkan di bangku perkuliahan. Saya itu sama orang tua itu setelah menerima surat kelulusan ijazah MA, itu orang tua saya menyarankan saya untuk melanjutkan di pendidikan pesantren, fokus di pesantren saja. Tapi karena melihat FOMO dari teman-teman angkatan, yang mana teman-teman angkatan itu kebanyakan melanjutkan kuliah gitu. Jadi saya minta sama orang tua, saya pengen kuliah. Kemudian syarat dari orang tua, kuliahlah di Purwokerto saja, jangan jauh-jauh, karena jangan sampai jauh dari orang tua seperti itu bahasanya. Akhirnya saya memilih kuliah dan kuliah di Winsaizu
seperti itu. Karena di angkatan saya itu, angkatan kami itu kebetulan masih ada peraturan wajib mondok, dan memang dari orang tua pun dari awalnya ingin saya itu mondok. Akhirnya saya juga mondok sambil kuliah, dan saya memilih Al-Amin Pabuaran sebagai pondok saya sampai sekarang, seperti itu. Tadi kan ada pengen mondok aja nih, nggak mau kuliah. Nah, itu tuh di mana? Kalau itu dari orang tua. dari orang tua itu lupa ya, karena udah lama, udah 3 tahun setengah. Itu kebetulan karena orang tua yang milihin gitu ya kan. Saya pun nggak tahu, karena dulu saya terpengaruh oleh teman-teman gitu, lebih memilih dunia lebih memilih dunia seperti itu ya. Jadi memilih di perguruan sekolah-sekolah umum saja daripada sekolah agama. Jadi saya memang pada saat itu tuh tidak memikirkan apa nama pondoknya, siapa kiainya dan lain itu. Saya benar-benar tidak ke situ, karena orientasi saya dulu itu masih sangat duniawi seperti itu. Dari apa yang tadi disebutkan sampai sekarang, apakah ada penyesalan karena mungkin tidak bahasanya bukan tidak nurut ya, tapi lebih memilih jalan sendiri yang tentunya itu juga udah direstui sama orang tua? Oke. Penyesalan mungkin itu datang di awal. Kalau di akhir itu pasti namanya penutupan. Oh iya. Penyesalan itu datang di awal. Kalau di akhir itu penutupan. Jujur aja, tahun pertama saya masuk kuliah ya itu benar-benar tahun paling lucu bagi saya. Karena saya yang meminta kuliah, dan ketika tahun pertama saya masuk, malah justru saya yang minta keluar. Loh, kenapa itu? Iya, jadi memang sistem di perkuliahan tuh menurut saya itu agak aneh gitu ya pembelajarannya daripada di sekolah-sekolah umum. Tapi saya tidak menyalahkan juga, mungkin karena itu dari kebiasaan gitu ya. Budaya. Iya, budaya mungkin, budaya yang ada. Jadi saya memang ketika awal pertama kali masuk kuliah itu tidak cocok dengan sistem perkuliahan yang ada. Mungkin karena kritik pendidikan kita saat ini juga kurang sesuai ya. Saya malah justru lebih suka pendidikan yang ada di pesantren gitu. Karena di perkuliahan itu lebih fokus kepada teori, tidak kepada praktek. Tapi ketika kita di pesantren itu kita dituntut menjadi praktisi, ya kan. Tetapi kalau di kuliah itu kita hanya dituntut menjadi seorang akademisi. Jadi lebih enak aja di dunia pesantren ternyata gitu. Terus tadi ya, mungkin ini masih kurang nih. Tantangan apa saja tadi sih? Oh Yang iya, mungkin tantangan dari tadi ini dulu. ya. Dari kampusnya apa, terus dari pondoknya apa? Dari kampus dan dari pondok. Kalau terkait tantangan pertama dari kampus aja dulu deh, karena kebetulan saya sendiri yang minta kampus gitu ya kan. Iya. Orang tua mintanya di pondok gitu. Tantangan dari kampus, kenapa saya kok kenapa di tahun awal itu tadi juga minta langsung keluar gitu ya kan. Betul, yang minta di kampus tapi minta keluar juga. Jadi di kampus itu ada apa ya istilahnya. Jadi saya itu kurang cocok dengan budaya-budaya yang ada gitu. Karena ketika di MA itu saya tuh anak yang termasuk suka tantangan gitu. Tetapi ketika masuk di kampus itu benar-benar menurut saya itu kayak nggak ada sebuah apa sih, perlombaan tuh semacam nggak ada gitu. Jadi terkait pembelajaran yang ada, penyampaian materi, ujian ulang, itu menurut saya itu bukan tempatnya bagi mahasiswa gitu. Karena waktu saya MA tuh dengar rumor-rumor katanya mahasiswa itu meneliti lah segala macam lah gitu ya kan. Tapi ternyata ketika masuk di dunia perkuliahan, wah ternyata tingit gitu ya. Ya itu ya menurut saya itu kurang menarik. Tapi tentu bagi teman-teman yang ingin memperdalam teori itu bisa. Yang penting teman-teman harus mau mandiri, karena kuliah itu tempatnya kita untuk mandiri, tidak mengandalkan dosen gitu ya. Nah, kalau untuk di pondok sendiri itu saya hampir sama, ada ibaratnya bahasa gaulnya itu apa ya? Culture shock gitu ya. Culture shock. Iya, jadi shock dengan kebiasaan yang ada gitu. Kenapa itu bisa terjadi, Mas? Ya karena saya itu pertama kali mondok itu ketika kuliah ini Mas Haji. Itu pun juga ini? kan iya, itu pun juga kan karena orang tua yang minta itu ya kan. Oh iya, Itu memang pertama kali saya mondok tuh di Al-Amin ini. Jadi saya agak sedikit apa ya istilahnya ya? Kaget Dengan kaget. kebiasaan di rumah tiba-tiba di pondok. Biasa pagi-pagi habis sholat subuh scroll, ini habis sholat subuh ngaji. Ketika habis maghrib biasanya tidur, habis isya biasanya tidur, habis isya ini masih ngaji. Jadi itu adanya ya mungkin culture shock ya, yang belum terbiasa gitu karena baru-baru pertama kali masuk di pondok. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya bisa adaptasi terus-menerus ya, menyeimbangkan kegiatan, entah itu kegiatan pribadi ataupun kegiatan tuntutan dari
instansi seperti itu. Nih kalau boleh tahu nih, kayaknya lebih menantang mana nih, kayak kehidupan di kampus atau di pondoknya, Mas? Kalau ditanya lebih menantang yang mana ya? Ya gimana itu? Ini kita orientasinya kemana dulu gitu? Ini Ah, tantangan dunia, tantangan akhirat Waduh. kah seperti itu ya kan? Kalau ditanya menantang yang mana, menurut saya lebih menantang di pondok. Tentunya Kenapa? karena kita ketika hidup di pondok itu tidak bisa sembarangan. Kita itu punya aturan, ya mungkin di kampus pun punya aturan, tapi masalahnya aturan di pondok itu berdasarkan dengan dalil, Oh ya iya. kan? Kita itu harus mematuhi aturan-aturan yang ada dan itu memang sudah ditetapkan gitu. Ketika kita berbuat salah, berarti ini secara agama pun harusnya salah. Beda dengan kampus. Kampus itu terkadang hanya berdasarkan pada aturan-aturan atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Sedangkan pemerintah kita itu bisa dikatakan pemerintah yang masih apa? Masih tidak hanya berpondasi kepada ajaran agama Islam seperti itu ya. Jadi Iya. memang kita kalau ditanya lebih menantang yang mana, tentu lebih menantang di pondok karena setiap kesalahan kita itu tidak hanya kita berbuat salah kepada orang lain atau kepada pengasuh, tapi Ya. kita juga berkaitan dengan Tuhan kita, Allah Iya. ya. Karena kita Berat sudah sekali diawasi juga sepertinya ya. ya. Dengar-dengar juga nih, Mas Fuad ini kan tadi ya, selain kuliah di pondok juga, tentunya ini menjadi aktivis nggak, Mas? Di kampusnya atau di sempat pondoknya? ya. Sempat. Kalau di kampus sempat menjadi aktivis, dan di tahun itu juga bisa dikatakan tahun tersibuk bagi Tahun saya gitu. Kemudian kalau di pondok sampai sekarang lah alhamdulillah masih. Jadi ketika di kampus saya itu menjadi aktivis BPH di komunitas Prodi, sekretaris. Di saat itu juga saya menjadi BPH di desa Karang Taruna. Sama saja sekretaris, sebenarnya masih satu job yang sama. Dan di pondok itu mungkin belum masuk ke pengurusan, tetapi lebih ke panitiaan. Jadi banyak sekali kepanitiaan seperti muktamar, penerimaan santri baru, kemudian HSN itu masih sibuk-sibuknya di tahun itu. Nah kalau untuk saat ini, mungkin untuk di desa dan di kampus saya lepas. Saya lebih milih di reshuffle dan juga berhenti di kepengurusan itu karena di pondok saya mengemban beberapa kepengurusan juga. Jadi saya melepas yang di kampus dan juga yang di rumah saya selesaikan semuanya. Untuk saat ini di pondok saya mengemban 3 amanah organisasi. Mungkin kalau di Al-Amin itu istilahnya badan independen teman-teman. Jadi badan independen yang pertama itu Madrasah Diniyah. Saya diberikan amanah sebagai ketua, kemudian Kominfo Al-Amin ya tentunya yang bekerja tentang sosmed Al-Amin itu seputar sosmed, termasuk podcast ini juga disponsori oleh Kominfo Al-Amin ya teman-teman. Keren ini. Iya. Ini ada kemajuan berarti ya. Iya. Keren banget. Saya itu ada di koordinator konten kreator. Konten Ya, kreator. mungkin kalau untuk acara seperti ini tuh saya yang bikin skrip seperti itu. Wis. Oh, berarti ini dibocorin dong. Waduh, ya enggak dong. Iya. Terus kemudian yang terakhir itu di kepengurusan tahfidz. Ya, Tahfidz. saya divisi tahfidz. Pengurusnya tahfidz, divisinya divisi tahfidz. Nah, jadi mungkin lebih ke info-info terkait setoran dan juga libur enggaknya gitu. Terus juga batas minimal setoran lah, gimana lah gitu. Itu nanti yang mengurusin divisi tahfidz seperti itu. Itu terkait kesibukan organisasi di pondok maupun di kampus. Tadi udah di pondok, udah di kampus. Kalau di luar pondok dan kampusnya nih, ada nggak sih Mas? Ya kayak kan TPQ seperti itu. Ya, alhamdulillah untuk di luar pondok ada ya seperti yang Mas Haji sebutkan juga saya belajar bersama dengan anak-anak Grendeng ya. Halo. Iya, Sapa dulu, anak-anak sapa Grendeng. dulu, sapa Sapa dulu. dulu ya. Halo santri-santri Tabekin Nurida ya. Santri siap, santri siap. Oke. Ada Mas itu. Panggilan ke Oh iya, panggilan kepada santriwan santriwati seperti itu ya. Ya, Jadi sampai hafal ini. saya itu membersamai adik-adik TPQ Nur Hidayah Grendeng ya. Jadi itu mungkin bisa dikatakan ke rutinitas sore saya. Itu selain di pondok dan di kampus tuh rutinitas sore saya itu belajar dan bermain bersama dengan adik-adik TPQ Nur Hidayah Grendeng. Kalau boleh tahu ini udah berapa adik-adik yang di TPQ Mas?
Kalau jumlah pastinya sebenarnya saya nggak tahu ya, tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun tentunya karena ini tahun ketiga saya itu pasti ada peningkatan. Sampai-sampai sekarang itu kapasitas tempat saja sudah kurang ya. Waduh. Ya barangkali ada donatur yang ingin mendonasikan sedikit rezekinya untuk membangun tempat belajar bagi Iya. teman-teman TPK Hidayah Grendeng ya. Jadi total santri kami itu sekitar 80 secara administrasi. Itu secara 80. administrasi, belum lagi santri baru yang berdatangan yang belum, ibaratnya kami belum bertemu dengan orang tuanya, belum melengkapi administrasi yang ada, itu masih banyak, mungkin ada sekitar 15 sepertinya juga ada. Jadi terkait tempat itu sangat-sangat kurang untuk saat ini Mas Haji. Tapi alhamdulillah ya setiap hari pasti ada juga kita itu pakai sistem nabung bersama gitu. Nabung bersama. Ya, jadi ya kita gimana caranya membangun rumah surga impian kita bersama seperti itu. Keren sekali. Ya. Terus tadi dari mulai itu dari 0K atau melanjutkan Mas itu yang TPQ? Kalau TPQ sendiri itu saya bentuknya berarti turunan ya. Oh, turunan. Saya dapat info dari kalau Awalnya berapa itu santri? awal saya datang itu santrinya memang nggak banyak, pengajarnya pun nggak banyak tuh. Awal datang saya santrinya mungkin hanya sekitar 30. 30. Dan Sekarang untuk 80. pengajarnya itu dulu hanya sekitar 5. Kalau sekarang itu santrinya mungkin ada 80 lebih itu, untuk pengajarnya sekarang 15 mungkin ada. Tapi tentunya ya itu dengan kesibukannya masing-masing setiap harinya tentunya bergantian gitu. Itu dari santri Al-Amin juga atau dari adanya dari luar? Nah, kebetulan kami tidak membatasi ya. Jadi siapa saja yang ingin belajar bersama dengan adik-adik TPQ Nur Hidayah Grendeng itu kami membuka. Yang penting teman-teman itu punya komitmen, dan juga kita tidak asal menerima, tapi kita juga tentunya ada proses pengenalan dulu. Kira-kira memang beliau ini cocok apa enggak mengajar di TPQ, apalagi Training dong. Enggak ya? ya mungkin sifatnya kayak training gitu ya. Kita Oh, iya. biarkan beliau coba masuk dulu di situ. Kalau sekiranya memang beliau cocok pasti betah, Oh, dan iya. juga pasti bisa bertahan. Dan kalau anak-anak pun biasanya itu kalau nggak cocok sama pengajar baru itu pasti laporan sama yang lama. Mas Mbak, ini kok Mas Mbak-mbaknya kayak gini, ngajarinya beda. Nah itu tentunya menjadi proses seleksi bagi kami juga Oh iya. untuk melanjutkan atau tidaknya kerjasama dengan mereka seperti itu. Ya. Tapi itu lillahi ta'ala atau ada gimana Mas? Lillahi ta'ala atau Lillahi tidak ta'ala. ya. Sebenarnya dari kami tidak pernah mengharapkan adanya apa itu sih bentuknya ya, honor gitu ya. Iya. Nggak ada sih Mas Nggak ada. Haji. Kebetulan karena memang dari jumlah pengajarnya yang cukup banyak, dan santrinya juga bisa dibilang masih berkembang terus gitu. Namanya mengajar ngaji itu kan kita juga tahu sendiri ya, menjadi umat terbaik di hadapan Allah ya. Sebagaimana ada sebuah dalil ya kan, Gimana tuh Mas? khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi gimana caranya kita menjadi umat terbaik dengan belajar Al-Qur'an di pondok, kemudian kita mengamalkan di masyarakat. Kita berbagi dengan adik-adik yang ada di lingkungan sekitar pondok seperti itu. Jadi mungkin ya belajar untuk ikhlas, dan juga tentunya mengharapkan ridho dari Allah gitu. Mungkin menurut saya juga ini ya Mas ya. Kan kadang memang kalau kita berbuat sesuatu yang menurut kita baik juga ya, itu tetap ada suara-suara kayak julid gitu dari santri kan. Iya, Nah, itu pasti menurut ada. Mas Fuad itu menjadi sebuah tantangan juga atau menjadi sebuah malah motivasi seperti itu? Kalau menurut saya itu dua-duanya ya. Dua-duanya. Iya. Jadi terkadang menjadi tantangan, terkadang menjadi motivasi juga gitu. Tantangannya ya gimana caranya kita bisa terus tutup telinga gitu ya kan. Gimana caranya kita bisa memahami lah orang-orang sekitar memang pemikirannya berbeda dengan kita. Kita tidak menuntut mereka untuk sama dengan kita. Motivasinya tentunya terkadang yang mereka sampaikan itu betul. Kadang betul juga Betul gitu. juga ya kadang bener, ya. bener juga nih Ya orang. iya. Kadang kita aja yang apa sih kok pikiran kita kayak semacam kita sering merasa paling benar, kan juga salah gitu ya. Iya, salah Kadang orang juga. lain menyampaikan juga betul, itu bisa menjadi motivasi. Tapi kalau bagi saya itu yang penting satu prinsip, keep moving, Keep moving. terus berjalan Terus gitu ya berjalan, kan. ya. Yang penting kalau memang menurut kita itu baik dan kita udah punya tujuan, ya jalani saja, jangan terhambat oleh omongan orang lain seperti itu. Ya, dari tadi ya, teman-teman, bahwa apa yang sudah disebutkan Mas Fuad ini tantangannya, ini tentunya
banyak sekali tantangannya, entah itu dari kampusnya, dari pondoknya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran. Lalu saya akan menanyakan kembali nih, dari semua tantangan-tantangan tadi yang harus keep moving terus seperti itu bagaimana sih manajemen waktunya? Kan sebagian mahasiswa ya mungkin pikirannya kayak, ngapain sih mondok, kuliah aja capek, apalagi tambah mondok, ada ngaji, peraturan ini, peraturan itu. Aduh, kan. Ya, seperti itu. terasa sekali Jadi sepertinya ya. gimana sih Mas Fuad ini menjalankan berbagai bentuk aktivitasnya tadi ya yang sudah disebutkan dari tantangan tadi, itu dijalani manajemen waktunya itu seperti apa hingga bisa ke detik ini seperti itu. Oke, bagaimana caranya banyaknya aktivitas itu bisa tetap dijalani sampai detik ini, padahal banyak sekali tentunya tantangan gitu ya. Mungkin ada satu motivasi ya. Saya lupa ini entah dalil atau makalah gitu, tapi saya masih hafal gitu bunyinya itu, mangkana aksaru fi'lan kana aksaruhu fudlan. Jadi barang siapa yang banyak aktivitas maka dia pasti akan banyak manfaatnya. Nah, menurut saya itu melihat dari dalil tersebut ya, entah makalah saya lupa. Intinya ketika kita memang banyak aktivitas, tentunya kita akan banyak memberikan manfaat kepada orang lain, tidak hanya kepada diri kita sendiri. Nah, lewat itulah makanya saya itu termotivasi untuk terus beraktivitas. Jangan sampai kehidupan saya itu hanya untuk sesuatu yang sia-sia seperti itu. Jadi gimana caranya kita tetap memanfaatkan waktu yang kita punya ya, walaupun tantangannya banyak, walaupun banyak julitan dari orang lain ya, gimana caranya kita terus memanfaatkan waktu itu agar terus bermanfaat seperti itu ya. Mungkin itu motivasi bagi teman-teman semua ya. Jadi menurut saya yang penting kita itu bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai waktu kita terbuang oleh hal yang sia-sia seperti itu. Nah nih sobat, jadi tadi apa yang sudah disebutkan Mas Fuad ini, jangan menyia-nyiakan waktu. Nah kadang ini kita, ya mungkin saya sendiri ya kadang ya. Ini apa ya? Mager banget ini ya. Mager banget lah, masih lama ini kan. Kadang sistem kebut satu malam lah itu. Ini bukan Mas Fuad banget ya teman-teman. Jadi Mas Fuad ini memang tadi ya, manajemen waktunya ini berarti bisa diibaratkan tidak mau menunda suatu pekerjaan. Jadi betul. Ketika sudah ada pekerjaan yang sudah ada di depan mata, langsung disikat sama dia. Gimana caranya biar rampung? Nah, gitu ya Mas. Nah, terus juga nih kemarin, ini hebat ya. Kuliahnya juga nih anomali gitu. Nggak sampai 8 nih, nggak sampai 8 semester. Nah, kalau kita kan ya rata-rata 8 lah ya. Nah, ini itu tadi mungkin karena manajemen waktunya yang oke ya kan. Tidak mau menunda pekerjaan sehingga sampai sekarang, bener Mas? Itu apa yang saya sebutkan tadi? Udah nguna posah kan ya? Tinggal menuju wisuda. Tinggal menunggu saja, datang ke kampus tinggal memakai toga. Kalau boleh tahu nih, spill dong. Judul skripsinya apa Mas? Apa lupa nih? Aduh, kan udah ini ya. Udah ini sih udah disidangkan jadi bodo amat kita. Kebetulan judul skripsi saya tentu ingin ibaratnya mengangkat nama pondok dan juga apa yang sesuai dengan passion saya, karena saya suka dengan anak-anak gitu ya kan, suka anak kecil, makanya itu saya punya rutinitas juga di TPQ. Saya mengangkat judul tuh implementasi metode edutainment di TPQ Al-Amin Pabuaran, di tempat dimana saya ditolak gitu ya kan? Ditolak. Nah ini saya mengangkat di TPQ Al-Amin Pabuaran. Tuh ya, untuk mengulik. Saya juga ingin dekat dengan anak TPQ Al-Amin Pabuaran kan, karena saya tidak diterima di situ. Lewat penelitian saya dekat dengan mereka juga seperti itu. Ya, dari tadi ya tantangan-tantangan, terus juga cara manajemen dari tantangan-tantangan tersebut. Tentunya bagaimana juga sih ini dari semua tantangan dan juga manajemen itu bisa berjalan hingga detik ini, sehingga ya tadi bisa dikatakan Mas Fuad ini salah satu santri yang luar biasa. Bagaimana Mas Fuad ini bisa menyelesaikan kuliahnya dalam waktu 7 semester dan juga tetap dengan tanggung jawabnya menjadi seorang santri. Itu seperti apa Mas untuk menjalankan semuanya dengan konsisten itu? Mungkin
berangkat dari motivasi ya teman-teman. Yang mana saya sendiri juga melihat orang tua saya gitu berjuang setiap hari dari pagi sampai sore hanya untuk memenuhi kebutuhan putranya ini gitu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Umi Abi yang sudah membiayai saya dari kecil sampai sekarang ya. Tentunya itu motivasi utama saya, yang mana orang tua sudah berjuang untuk saya, kenapa saya harus diam saja gitu. Tentunya kita punya tuntutan gimana caranya membalas budi orang tua, walaupun sejatinya seorang putra itu tidak akan pernah bisa membalas budi jasa orang tua. Nah, itu tentunya motivasi utama. Motivasi kedua tentunya dari lingkungan sekitar, dari teman-teman, dari keluarga TPQ, dari keluarga pondok. Tentunya mereka-mereka juga menambah semangat saya gitu ya, untuk terus menjalani, terus melewati apa yang sudah kita pilih gitu. Intinya kita berani memilih, berarti kita harus berani untuk menjalaninya. Seperti itu. Mungkin itu motivasi terkuat saya. Jadi orang tua tetap menjadi motivasi terutama ya lah ya. Iya, betul sekali. Terus tadi dengan melihat perjuangannya Mas Fuad, dengar-dengar juga nih Mas Fuad seorang entrepreneur ya, seorang wirausaha, yaitu tadi ingin menjadi kemandirian ekonomi juga, tidak semuanya mengandalkan dari orang tua ya. Kalau boleh tahu nih, usaha apa sih yang dirintis oleh Mas Fuad sekarang? Kalau dibilang entrepreneur sebenarnya bukan ya. Bukan. Saya ya masih dalam tahap belajar ya. Belajar dan juga sedang tahap ibaratnya membangun pondasi dulu seperti itu. Jadi saya memang melihat perjuangan orang tua yang seperti itu, tentunya kita tidak terus-terusan mengandalkan ekonomi orang tua, apalagi ya itu saya baru lulus kemarin ya, masa udah lulus masih minta orang tua terus gitu ya kan nggak lucu, apalagi laki-laki gitu ya kan. Makanya saya turun terpikir harga diri. makanya saya terpikirkan gimana caranya saya tuh belajar mandiri. Ya saya cobalah pelan-pelan bikin semacam usaha gitu mungkin ya. Usahanya apa tuh Mas? Jualan apa? Usahanya tuh saya tuh jualan pisang. Oh, pisang. Iya, ini pisang dalam bentuk utuh atau diolah kembali? Oke, kebetulan saya bawa produknya nih Mas Haji. Boleh spill nih. Ini maksud iklan gak nih? Mungkin ini bisa jadi apa ya? Iklan ya? Iklan boleh deh. Ini izin ya, Kominfo Alamin. Nih kebetulan saya ada 3 produk ya Mas dari pisang. Dan ini saya juga sebenarnya kalau untuk penjualan tuh saya dari sebelum Munakosyah itu saya sudah mulai jualan dan sudah pasarnya udah sampai ke teman-teman kelas, teman-teman pondok. Tapi kebetulan setelah Munakosyah itu saya mencoba launching sosmed, launching brand gitu ya. Karena baru Munakosyah, ada logonya juga ini ya, keren banget. Baru dibilang katanya kalau udah Munakosyah itu jadi sarjana gitu. Makanya saya kasih nama launching brand pisang sarjana. Ini saya keren. Ada 3 jenis produk. Ini 4 karena ada 2 ya. Ini produk yang baru mungkin belum pisang dipasarkan, sarjana. Belum juga di pre-orderkan ya teman-teman. Keren. Iya. Wih, ini bentuk baru nih, baru lihat nih, keren nih. Ini jualannya di stand atau gimana Mas? Mungkin kalau ini sistemnya open PO gitu ya teman-teman. Open PO. Jadi ini kita ada pre-order ya? Jenis ada 3 jenis produk ya. Izin buka ya Mas Fuad. Ini produk namanya pisang gembul. Gembul. Kalau yang ini apa nih? Ini ada itu posisinya rusak. Apa? Itu sandwich pisang. Mungkin kalau Mas Haji mau coba boleh coba. Ini pisang gembul yang mana isinya itu pisang, kemudian dikasih topping tuh ya. Barangkali Mas Haji mau coba, mau ikut merasakan. Yang best seller mana nih? Yang best seller itu ada rasa coklat dan juga matcha sebenarnya. Ini saya bikin yang matcha di sini nih, tiramisu. Karena saya suka matcha ya. Iya. Tapi bukan matcha buku. Matcha rasa. Izin ini ya. Coba yang ini ya. Ya. Ini teman-teman, full topping. Aduh, sorry. Ini di sini ada apa namanya? Bitingnya itu, ada bitingnya tuh. Oh, biting. Oh iya. Ada tusuknya itu. Oh iya ini. Enggak lihat. Bisa dipakai. Langsung aja lah ya. Ini cobanya Mas ya. Ya. Jangan dihabisin Mas, operator juga dikasih nanti Mas. Biarin operator di belakangin. Nah itu untuk produk pertama, itu yang memang dari sebelum saya Munakosyah itu sudah saya pasarkan dan kebetulan sudah banyak juga pesanan masuk. Kalau nggak salah sudah sekitar 50 pieces itu laku kalau untuk yang ini. Untuk produk yang kedua saya belum, ini ada sandwich pisang yang mana isinya hampir sama, itu glaze dan juga topping. Mungkin kalau untuk pembelian ini bisa dimulai dari harga
6.000 ya. 6.000, Tapi kalau ini murah ya? porsi 12. Ini yang udah 12 Ya, ribu. 12. Jadi ada porsi SML gitu. SML kayak baju aja ya. Iya. Kalau ini untuk program yang baru ya, keripik pisang. Mhm. Ini kebetulan belum Ini asli buatan sendiri semua. asli buatan sendiri. Ini Wih. tadi baru bikin sebelum podcast ini. Oh, keren banget ini. Ya, Ini asli. dapat inspirasi jualan ini dari mana nih? Oh, tentu inspirasi itu banyak sekali karena memang melihat anak-anak sekarang ya yang makannya itu jajan sembarangan, entah dari apa ya tentunya sebagai yang katanya dari apa namanya jurusan pendidikan tuh harus bisa mendidik makanan juga. Makanan tuh harus beli yang sehat-sehat gitu. Makanya saya apa namanya mencoba mencari-cari info produk apa sih yang sekiranya anak-anak suka. Nah, ini seriping pisang tetapi dengan apa rasa. Ini rasa coklat termasuk yang best seller juga di apa ini pisang gembul gitu. Barangkali mau coba yang ini juga. Ini porsi kecil, ini porsi besar. Kalau untuk harganya ini masih dipertimbangkan ya teman-teman karena belum Berarti- masuk pasaran ini. Oh, berarti belum launching Iya. yang ini, Kalau- cuma kalau baru ini baru pengenalan aja ya. ini membahas ini ya produk dari Mas Fuad ini. Ya, Oke. keren. Nih operator mau nggak? Ya, nanti ini buat operator ya. Ini ada 4, nanti kita bagi-bagi aja. Iya, oke. Nah, tadi dari apa yang udah dijelaskan tadi ya terkait dengan harga. Ini emang ada ya, Mas? Ini yang jual yang beli ini dari santri-santrinya doang atau ada yang dari luar gitu? Yang open Tentu PO itu? ada dari luar alhamdulillah ya karena adanya relasi dunia kampus ya Oh, tentunya iya. ada Itu mungkin teman-teman salah satu kampus. hikmahnya di Iya, kampus hikmah di kampus juga seperti itu. Kita bisa memperluas relasi, pasar kita pun semakin luas seperti itu. Jadi ya seperti itu. Untuk target saya memang mungkin lebih ke generasi sekarang ya Gen Z, Gen milenial gitu ya kan. Gen Alpha gitu yang mana mereka itu sudah mulai suka jajan-jajanan yang rasanya itu ya kayak gini lah. Manis-manis, manis-manis, goreng-goreng gitu ya goreng-goreng. kan. Tapi tetap sehat karena ini dari buah. Seperti itu. Kalau pisang pedas ada nggak ya, Andre? Nah, itu kebetulan ada, Mas. Ada. Ada. Oh ya. Ada nih. Tapi masih kami udah juga launching? ada pisang asin dan yang pedas. Tapi kebetulan Oh, iya. hari ini belum dibikin produknya karena Oh, memang iya, belum iya. dipasarkan. Oh, Hampir ini sama apa? seperti yang Oh, seperti ini, ini. kayak Sama gini. aja keripik ya, bentuknya keripik. keripik. Tapi bentuknya nanti berbeda. Pedas gitu ya. Pedas bisa, Gurih. asin bisa, balado itu rasa-rasa umum itu balado, pedas, barbecue itu ada. Terus tadi pernah seberapa banyak sih pesanan? Sampai kayak aduh, aku repot banget. Kalau untuk pesanan ya paling banyak tuh satu hari 20 pieces tuh pernah. Bener-bener repot sekali karena dari pagi ngadon sampai duhur itu goreng-goreng kemudian anter gitu. Itu yang Berarti repot. antarnya ini ada ongkirnya lagi apa enggak? Kalau untuk teman pondok enggak dong tentunya. Enggak, Tapi kalau untuk di luar itu ada minimal pemesanan. Seperti itu. Kalau pengen kris ongkir gitu ya. Betul. Makanya biar ini biar apa? Enggak sibuk Mas nih. Aku saranin Mas, Apa nih? rekrut karyawan. Info locker, bagi locker kan gitu. Iya ya. Ya, boleh lah nanti kalau memang sudah berkembang seperti itu Iya. ya. Kalau ada ini nggak kayak kepenginan buka stand di luar gitu, biar kan jangkauan selain tadi open PO bisa juga kita sasaran ke masyarakat luas seperti itu. Ya tentu ada, tapi kita tetap melihat kapasitas dan juga modal yang ada juga. Oh iya, berarti masih memang masih ini awal tahap ya. merintis sekali Merintis, ini ya. Nah kebetulan juga ini namanya Gen Z ketika buka usaha itu tergantung mood gitu ya kan. Jadi kita masih melihat waktu saja. Dan insya Allah nanti berjalan waktu ini tetap berjalan tapi juga tidak melupakan kewajiban-kewajiban yang ada di pondok seperti itu. Karena kan- Intinya jangan sampai rugi akhirat juga lah ya. dunia akhirat kita harus dapat semuanya seperti itu. Intinya karena Alamin termasuk pondok yang ramah terhadap mahasiswa dan juga terhadap mungkin mereka-mereka yang ingin membangun usaha. Belajar Ya, bagi usaha. teman-teman yang tahu ya itu jadi Alamin kita dikasih waktu mengaji itu pagi dan juga malam. Pagi untuk ngosabah dan malam juga ngosabah. Nanti setelah ngosabah itu ngosmadin. Nah, di waktu pagi sampai sore itu free. Kecuali ada dawuh dari abah atau ada ro'an itu kita ada kegiatan. Jadi untuk mahasiswa, untuk semua entrepreneur mungkin katakanlah yang bisnis dan usaha itu sangat ramah sekali. Ya barangkali dari teman-teman ingin
ingin bergabung di Al-Amin, silahkan. Iya, ini Nanti keren. kita bisa melihat di brosur PPDB ya. PPDB bukan PSB ya. PSB ya. Kita nantikan PSB berikutnya setelah lurah baru dilantik nantinya. Iya. Jadi Al-Amin ini, Pondok Pesantren Al-Amin ini sangat membuka lebar bagi para teman-teman mahasiswa ataupun yang lain siswa. Ini bukan sekedar hanya belajar agama saja, Betul, tidak tapi hanya mengaji. kita juga belajar ya kewirausahaan, terus bagaimana ya intinya tuh apa sih ya, membangun usaha, belajar Betul. usaha. Karena teman-teman di sini juga dengar-dengar nih, bukan Mas Fuad saja nih yang seperti ini jualan. Sempet dulu ada teman kita juga ya, Mas Winarso. Oh iya, betul sekali. Sekarang juga ya itu ya, ada usaha. Dan juga teman-teman yang lain tuh kadang memang di pondok banyak ya yang gitu, yang jualan-jualan ada. seperti itu. Jadi ini buat teman-teman, sahabat-sahabat, sohib-sohib di luar sana, bisa banget kalau mau bisa upgrade diri selain tadi ya, bukan sekedar ilmu agama saja. Ini bisa banget join bersama kami di Pondok Pesantren Al-Amin Ya tentunya, karena Al-Amin itu merupakan salah satu pesantren di Purwokerto yang bisa menjadi tempat bagi kita untuk mengaji, mengabdi, menginspirasi. menginspirasi. Oke. 3M. 3M. 3M udah keren banget. Keren banget ya 3M ya. Apalagi tadi Mas? Mengaji, mengabdi, menginspirasi. menginspirasi. Nah, Oke. dengan tadi ya menginspirasi, poin ketiga ini salah satunya ini Mas Fuad bisa menginspirasi kita dari santri Al-Amin ataupun teman-teman di luar sana. Bagaimana sih cara manajemen waktu di sela-sela kesibukannya, tetap dengan konsisten, keep moving tadi bahasanya Yeah, Mas Fuad itu keep tadi di moving. awal itu keep moving. Ya, seperti itu Sohib Al-Amin dan juga teman-teman yang lain. Jadi dari awal kita ngobrol tadi ya terkait dengan tantangan-tantangan baik itu di kampus, di pondok dan juga manajemen waktunya dan cara menyelesaikannya, kita bisa simpulkan bahwasanya kita itu semakin banyak kegiatan itu tadi semakin banyak kebermanfaatan bagi kita ataupun orang lainnya. Jadi pada intinya kalau misalkan tadi ada yang julid misalkan seperti itu tetap kita harus keep moving, kita harus tetap berjalan sesuai dengan mindset kita seperti itu. Yang penting itu tetap dalam kebaikan seperti itu. Mungkin dari Mas Fuad nih ada apa ya, kayak kata-kata mutiara ya. Kata-kata mutiara. kata-kata Kata-kata hari closing ini doa gitu ya. ya. Quotes. Mungkin quotes bukan quotes saya, tapi saya yang menjadikan prinsip bagi saya itu ada sebuah pertanyaan di sebuah makalah juga. Seingat saya ini ada di kitab, tapi saya lupa kitab apa gitu makalahnya. Pertanyaan ini ya, pertanyaan itu punya fahal jatu bila jitin bimajdin. Artinya itu apakah kita dapat mencapai sebuah kesuksesan tanpa adanya kesungguhan? Tentu jawabannya dari makalah yang terdapat di cerita Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Ada satu makalah yang memang terkenal. Ahmad Fuadi. Apa tuh? Manjada wajada. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ya, itu mungkin yang dapat kita sampaikan, kita obrolkan. Semoga dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Fuad, apa yang sudah tadi kita obrolkan menjadi sebuah inspirasi buat kita semua. Amin. Agar kita tetap menjalani hidup ini dengan happy, ya keep moving. Tadi kita bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada karena memang hidup ini penuh tantangan, gitu ya. Kalau nggak ada tantangan ya kita gak ada. Gak ada. Memang hidup itu perlu tantangan. Itu mungkin yang dapat kita Mas Fuad dan saya Aji Setiawan yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.